Dengerin. Ini cuma 1 menit. Bang, saya boleh nanya nggak? Dengar, ini cuma 1 menit. Dengerin. Iya. Dengerin. Pasti nanti saya yang bertanya ya. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga asal ngucapin syahadat. Oke, hamba Allah. Saya tanya dulu bang, abang ini seorang muslim ya? Iya, muslim. Oke bang, banyak orang panas, atit hati, emosi melihat channel saya ini. Padahal yang saya tuliskan itu adalah apa yang ada di dalam literasi agama Islam itu sendiri. Sekarang saya tanya bang, benar nggak bang? Jika kamu mengucapkan syahadat, kamu masuk surga, walau kamu berzina, walau kamu mencuri? Belum tentu. Itu bagi orang yang masuk mualaf, bang. Maksudnya gimana? Orang yang masuk mualaf itu, orang Kristen contohnya ya. Orang Kristen yang masuk jadi Islam kayak gitu. Kalau membaca syahadat itu masuk surga. Oh gitu, baik. Saya tunjukkan dulu ya bang ya. Saya putarkan dulu. Teman-teman sabar ya, karena penonton ini kan banyak ratusan ribu ya, yang ini 12.000 ya. Teman-teman, kalau teman-teman ini saya kasih tahu algoritmanya ya. Nih, algoritmanya saya kasih tahu. Nih teman-teman, bayangin. Ini setelah saya siaran, ini biar teman-teman tahu ya. Sehabis saya siaran itu ditunjukin viewers atau orang yang keluar masuk nonton itu segini, bayangin teman-teman. Ada 474.000 manusia yang menonton siaran saya. Bang. Sebentar biar saya ini. Artinya teman-teman mohon bersabar kalau saya harus menjelaskan satu. Karena ini yang nonton banyak ini loh. Total penonton setelah saya tutup live saya itu yang nonton 474.000 orang. Banyak sekali nih. Memang abang ini terbaik. Makanya begini, sebentar. Makanya saya mau beritahu kepada Anda. Anda kan jarang ya, mungkin Anda orang yang berseliweran. Apakah Anda tidak percaya kalau orang Islam itu asal mengucapkan syahadat dia masuk surga? Tidak percaya. Baik, tolong Anda dengarkan ini ya. Dengarkan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Iya, tapi ada jurusannya bang. Bukan cuma baca syahadat saja baru masuk surga. Orang lagi diputerin malah orang ini malah ngomong. Gimana mau dengar? Terus habisin. Kalau diputerin kamu jangan ngomong dulu. Ya oke siap. Dengerin sampai selesai dulu. Oke siap. Udah tahu nggak? Kamu tahu nggak alasan kamu masih Islam? Alasan kamu masih Islam karena kamu nggak tahu ajaran agama Islam. Dengerin. Ini cuma 1 menit. Bang, saya boleh nanya nggak? Dengar, ini cuma 1 menit. Dengerin. Iya. Dengerin. Pasti nanti saya yang bertanya ya. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga asal ngucapin syahadat. Makanya agama Islam itu agama yang paling ada tuntunannya juga itu. Oke, sekarang kamu sudah mengakui asal mengucapkan syahadat masuk surga? Tidak. Kau datang ke rumahnya Abdul Somad sana. Kau datang ke rumahnya Abdul Somad sana, marahin dulu dia sana.
Teman-teman sekalian ya, kalau teman-teman itu masih Islam, alasannya adalah karena kamu nggak tahu agama Islam itu apa. Itulah alasan kamu masih jadi orang Islam. Nggak percaya kamu dibilangnya. Yo, kalau kamu nggak ngerti agama Islam, ya, kalau kamu cuman ikut-ikutan saja, kamu di bawah saja dulu nonton. Kasian ustadz-ustadz yang nonton kamu di bawah, yang ngetawain kamu. Oke, Hasan Manaf. Ustadznya sendiri dibantah. Nekat ya ternyata. Ya, Hasan Manaf Waruwu. Ya. Hasan Manaf, apakah Anda ini seorang Muslim, Bang? Iya, Bang. Muslim. Bang, saya seorang Kristen, Bang. Tapi saya ini adalah orang yang sangat-sangat mengerti agama Islam. Tidak ada di bawah kolong langit ini orang Islam, saya dapati lebih ngerti Islam daripada saya. Coba Bang, tadi saya sudah utarakan ini. Islam itu Bang, jika kamu ucapkan syahadat, kamu masuk surga. Walau kamu berzina, walau kamu mencuri. Asal kamu ucap syahadat, masuk surga kamu. Pertanyaan saya, apakah yang saya katakan itu fitnah atau memang betul? Itu sebenarnya kalau fitnah bukan fitnah, Bang, tapi itu tergantung manusianya itu, Bang. Betul, berarti ya saya tidak fitnah ya? Gini, Bang. Sebentar, berarti saya tidak fitnah ya? Iya, betul. Iya. Jadi itu yang mau berangkat ke kantor polisi enggak jadi berangkat. Karena yang saya katakan adalah fakta. Ini Bang Dis. Gimana Bang? Ya. Gini, maksudnya kita ini kan sama-sama seorang ada ibaratnya beragama masing-masing kan begitu. Kalau bisa saya ibaratnya kalau sama Bang Edis tadi saya bukan mau berkomentar atau berkomunikasi sama Bang Edis, cuman saya bilang sama kayak macam tadi malam ibaratnya waktu diskusi sama Usup. Ya sebenarnya itu namanya menantang satu sama lain sama agama kan begitu. Karena kenapa kayak gitu Bang Dis? Agama Kristen sama agama Islam jadinya jadi bertentangan jadinya. Itu memang antara Bang Edis sama Bang Usup. Sekarang saya tanya. Kenapa Bang? Begini Bang. Silakan. Dulu. Begini. Karena abang memaparkan agama Muslim. Nah, sementara juga Bang Usup memaparkan juga agama Kristen begitu. Jadi saling bertentangan. Akhirnya nanti ujung ceritanya bisa-bisa disitulah timbulnya peperangan agama. Jadi kalau umat Muslim jadinya, bisa saya tanggapi? Bisa saya tanggapi? Oke. Enggak, Bang. bentar Bang. Silakan. Karena di situ nanti timbulnya, disitulah di Indonesia ini peperangan agama karena saling menyalahkan agama satu sama lainnya. Sudah bisa saya tanggapi? Jadi kalau bisa Bang Dis, kalau bisa ibaratnya kompromi abang atau diskusi sama Bang Usup, jangan sampai nge-live seperti ini. Kalau bisa carilah live yang lain. Sudah. Kan Sudah bisa saya tanggapi ceritanya. Sudah bisa saya tanggapi Bang? Boleh Bang, boleh. Baik, saya tanggapi ya Bang ya. Inilah teman-teman ya. Ketika umat Muslim membahas agama Kristen, namanya apa? Dakwah. Ketika saya menanggapi, namanya apa? Nanti ada perang. Bang, saya mau kasih tahu gini. Iya. Dulu ada seorang ulama asal India, ulama besar asal India, namanya Zakir Naik. Iya. Dia datang ke Indonesia tahun 2017. Membahas agama Kristen dia. Di hadapan 40.000 orang Muslim. Kejadiannya di mana? Di Bekasi, di Sulawesi juga di Makassar, di Surabaya, ya dia muter-muter kota itu. Saya ambil yang kejadian di Bekasi. Nih, saya coba balikkan kamera saya. Nih Bang ya. Biar Anda tahu ini. Waduh, berat sekali nih teman-teman. Nih Bang. Nih. Kelihatan?
Iya, iya. Nah, ini namanya Zakir Naik nih. Nih. Dia ceramah nih, lihat nih. Lihat penontonnya, Iya. lihat ya. Nih, saya besarkan dulu, perhatikan. Hmm. Tuh. Tuh yang nonton tuh Bang, liatin. Tuh. Itu yang nonton 40.000 Bang, 40.000. Stadion Iya, betul. Patriot Bekasi. Udah lihat nih Bang, yang nonton banyak sekali nih, 40.000 orang. Nih saya gedein, Udah. saya gedein. Heeh. Saya gedein Bang, nih. Kelihatan Bang? Nih. Udah nampak kok, nampak. Nah, apa yang dibahas Jakar turun di sini Bang? Yang dibahas agama Kristen Bang, Kristen. Apa kata dia? Jesus is Muslim brother. Brother. Ini Bang Dis, gini. Sebentar Bang, saya tanggapi dulu. Jangan Abdul Abang ngomong Oke. dulu. Tadi Abang sudah ngomong. Oke. Ketika ulama muslim bahas-bahas Kristen, apakah cuman Zakir Naik saja? Dilanjut lagi Donditan, lanjut lagi Irina Handono, lanjut lagi Yahya Waloni, lanjut lagi Juma, lanjut. Nggak ada waktu itu orang Kristen yang menanggapi, belum ada. Muncul Betul. satu-satu, karena udah lama ini terus-menerus, muncul satu-satu. Sekitar tahun 2021-2022, saya bilang begini, sama Juma sama kawan-kawan, saya bilang begini. Gini teman-teman, biar bagus, gimana kalau ini kita hentikan? Nggak ada mereka mau berhenti. Nggak mau berhenti mereka. Akhirnya saya buatlah satu komal, karena memang ini udah nggak bisa ini, harus saya tanggapi nih. Biar umat muslim ini tahu bahwa selama ini saya diam, kami diam itu bukan berarti kami nggak bisa jawab. Saya jawab. Ketika saya jawab, saya bongkar tentang agama Islam. Saya bilang agama Islam itu asal ucap syahadat masuk surga, mau maling, mau berzina. Sekarang orang Islam ngamuk. Nanti perang agama Bang. Yeay. Nah, gini. Bilang Gini, saja kalian ini maunya bahas agama orang. Ketika agama kalian dibahas, kalian ngamuk. Coba sekarang saya tanya. Ketika kalian membahas-bahas agama Kristen, ketika kalian mengucapkan kata-kata tentang kekristenan, pertanyaan saya kepada kalian, apakah itu dakwah? Itu bukan dakwah namanya, itu nama sebuah penghinaan, itu namanya Bang Dis. Penghinaan. Terus kenapa Anda nggak ngomong sama mereka? Ya itu kan tergantung urusan masing-masing. Karena sebenarnya kalau kita itu, kalau bisa jangan saling mengganggu agama satu sama lainnya. Jadi Iya, sebenarnya yang saya begini, tanya begini. sama Anda, Begini, Bang Dis, begini. selama ini Anda kemana? Anda tidak pernah ngomong dengan muslim-muslim itu yang bahas agama orang lain. Iya memang betul itu Bang Dis. Begini loh, maksudnya gini. Ketika Abang saya Iblis. nanggapi, wah. Betul, Abang Iblis itu kan anak Tuhan. Oke, sekarang gini saja, intinya begini. Ah, Apakah yang saya katakan tentang agama Islam di sini, yang barusan saya katakan ini, fitnah atau tidak? itu. Kalau itu bukan fitnah. Kalau bukan fitnah, kenapa Anda protes dengan saya? Saya memprotesnya itu dikarenakan Bang Dis. Saya memprotes itu karena Saya nggak senang terpengaruh Anda semua mengatakan manusia. fitnah tentang agama Islam. Saya memprotes karena saya nggak senang Anda membongkar fakta tentang agama Islam, bilang gitu. Bahwa di dalam agama Islam, walau berzina, walau mencuri masuk surga, betul. itu tergantung Dan saya tidak manusianya. suka Anda membongkar agama saya, aib agama saya, gitu bilang. Itu tergantung manusianya itu. Sekarang gini, alasan abang memprotes saya padahal saya mengatakan kebenaran itu apa? Alasan saya karena banyak terpengaruh orang. Orang terpengaruh. Apa antara salahnya pakai saya itu mempengaruhi agama. orang dengan fakta dan kenyataan? Memang betul, cuman kan ibaratnya begini loh Bang Dis. Maksudnya, Nanti agama Islam bubar, kalau- gitu bilang. Bukan. Memang betul Bang, tapi itu begitu. fakta kenyataan nanti yang bikin orang Islam tidak percaya lagi agama Islam gitu. Bukan begitu Mana? maksudnya. Kecuali yang saya katakan itu fitnah, yang saya katakan itu tidak benar. Baru Anda bilang, jangan begitu Bang, itu menimbulkan kemarahan.
Loh, saya mengatakan kebenaran kok, gimana? Iya, memang betul yang Abang Edis paparkan itu memang kebenaran. Cuman kan kadang-kadang manusia tersinggung semua. Ada juga yang kayak mana gitu kan. Jadi maksudnya kalau seandainya bisa ngasih live yang bagus, pengarahan, jangan mengganggu agama yang lain gitu loh. Sekarang saya tanya Bang, kenapa Anda terganggu ketika saya mengatakan sesuatu yang benar tentang agama Islam? Sebenarnya itu sangat terganggu loh Bang. Iya, yang oke, gini. Sebentar ya, kita kasih contoh. Jika kamu ucapkan syahadat, kamu masuk surga, walau kamu berzina atau mencuri, ini mengganggu nggak? Itu tergantung manusianya, Bang. Nggak, ya saya tanya, mengganggu nggak? Anda terganggu nggak dengan statement ini? Ya sebenarnya nggak terganggu, cuman kan kalau ibaratnya orang mengucapkan, Aneh sekali kan. Kalau Anda tidak terganggu, terus kenapa Anda protes? Ya cuman kan kalau ada orang yang ngomongin, itu ya kita terganggu. Oke, sekarang Abdul Somad ketika mengotbahkan yang sama nih. Ini khotbah yang sama dengan yang diucapkan Abdul Somad. Apa yang saya tulis di layar saya ini Bang, itu sama persis dengan yang diucapkan Abdul Somad nih. Biar Anda tahu. Terus kok Anda nggak protes dengan Abdul Somad nih? Ini aja protes Bang nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in sarat, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in sarat, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga asal ngucapin syahadat. Terus saya ngomong fakta, kok Anda marah dengan saya? Saya nggak marah. Itu tadi Anda bilang tadi ini Bang dapat menimbulkan pertikaian. Kita itu nggak udah marah. Bang, gini aja. Saya sarankan Anda untuk belajar lagi agama Islam. Saya cuma pesan begini Bang. Alasan Anda masih Islam adalah karena Anda tidak mengerti ajaran agama Islam. Kalau Anda dengar Bang, kalau Anda sungguh-sungguh memperdalami agama Islam, besok pagi Anda bangun sudah dalam keadaan bukan Islam lagi. Selamat pagi. Wah, dikasih tahu Anda ngeyel saja. Yuk, silakan. Jadi itu sebenarnya salah satu intrik mereka, teman-teman. Intrik mereka itu begitu, intrik gitu. Waktu umat Muslim bahas-bahas Kristen, orang kayak tadi nggak ada, itu hilang. Orang-orang seperti itu sudah didesain untuk melas-melas ya kan, kalau ada orang Kristen yang menjawab. Jadi ini intrik dan upaya mereka begitu untuk menghentikan orang-orang yang menjawab Islam seperti saya ini. Ketika orang Islam bahas Kristen, orang-orang seperti itu tidak akan kelihatan. Tapi ketika saya menanggapi, orang-orang seperti itu akan bermunculan. Itu teman-teman ya, berbagai macam upaya dilakukan oleh mereka. Seperti saya yang sudah biasa bilang, kalau kita menjawab orang Islam, itu namanya penistaan agama. Ya, tangkap, lapor polisi. Tapi kalau mereka bahas agama kita, polisi yang sama akan mengatakan, itu kan sedang melaksanakan syiar dan dakwah. Itu kan sudah berizin. Ada pihak-pihak yang mengizinkan. Coba bayangin teman-teman, saya ngundang orang-orang Kristen di Stadion Gelora Bung Karno. Lalu saya bahas-bahas Al-Quran, seperti Zakir Naik bahas-bahas Bible. Apa yang terjadi? Penistaan agama. Ya, itulah teman-teman.